kira-kira mengenai kontrolnya. Yang pertama mengenai kekuatan. Kontrol kurikulum di SDN satu itu yang pertama mengenai kekuatan, yaitu kekompakan guru dalam melakukan suatu pembelajaran yang baik. Yang kedua yaitu evaluasi yang dilakukan di awal semester. Dan yang ketiga kelemahannya yaitu kurangnya semangat belajar siswa, sehingga hasil evaluasi yang dilakukan itu kurang maksimal. Terus mengenai peluang itu memudahkan pendidik. Yang ketiga itu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa. Terus mengenai ancaman yaitu adanya pengaruh kebiasaan siswa dan kehidupan sehari-harinya yang berdampak negatif pada proses belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil observasi yang kami observasi di SDN Kungkung, yaitu di SDN Kungkung tersebut menerapkan dua kurikulum. Yang pertama, kurikulum K13, yang dimana kurikulum K13 tersebut diterapkan di kelas 2, 3, 5, 6. Untuk yang kedua yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di SDN Kungkung tersebut menerapkan kurikulum Merdeka, di mana kelas yang menerapkan kurikulum tersebut yaitu kelas 1 dan 4. Nah, untuk tahun depan Kepala Sekolah SDN Kungkung mengoptimalkan agar kurikulum Merdeka di SDN Kungkung tersebut bisa diterapkan di semua kelas. Dengan cara Kepala Sekolah mengadakan tambahan kelas untuk bagi guru, pelatihan workshop di setiap hari Sabtu jam 12. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Nama saya Devita. Saya akan menjelaskan peranan manajemen kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Pada sekolah yang kami telusuri atau yang kami observasi, di sekolah tersebut menggunakan program sesuai dengan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, serta menggunakan analisis pendidikan yang juga mengikuti analisis pendidikan tersebut sesuai dengan ketetapan Dinas Pendidikan, serta adanya program tahunan dan program semester. Perencanaan yang dilakukan pada SDN Kungkung 1 ialah mempersiapkan setiap peserta didik sebagai pihak yang paling aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar dan tenaga pendidikan sebagai pendamping selama proses perencanaan pembelajaran. Kurikulum dalam SDN Kungkung 1 itu merupakan poin penting sebagai acuan dalam proses pembelajaran mereka, sehingga kurikulum 2013 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat tahunan tingkat satuan pendidikan 2013, setiap tahunnya sekolah tersebut selalu melakukan musyawarah atau perencanaan kurikulum yang akan dilaksanakan di sekolah. Musyawarah tersebut melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua para guru yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi seluruh warga sekolah atau pengurus sekolah tentang bagaimana penerapan kurikulum ini sesuai dengan Kemendikbud. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sarana dan prasarana yang ada di SDN Kungkung 1. Setelah saya ketahui, sarana dan prasarana itu sangat berperan penting untuk berjalannya sebuah pembelajaran. Sarana ini ada 3 macam, yaitu alat yang cepat habis, alat yang tidak cepat habis, dan juga alat peraga. Contohnya dari alat yang cepat habis ini seperti spidol, kapur, dan juga lain-lainnya. Contoh dari
Alat yang tidak cepat habis ini seperti meja, kursi, lemari, buku, dan lain-lain. Dan contoh dari alat peraga ini seperti media yang akan digunakan di dalam pembelajaran. Prasarananya di sana itu ada ruang pembelajaran, ruang perpustakaan, dan juga ruang gapsek, dan juga kantin. Mungkin sarana dan prasarana yang ada di sana sudah cukup memenuhi untuk melaksanakan proses pembelajaran dan mengajar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tentang profil sekolah SDN Gunggung 1 yang telah kelompok kami observasi kemarin. SDN Gunggung 1 berakreditasi B dengan kepala sekolah bernama Putro. SDN Gunggung 1 memiliki 11 guru dengan 55 siswa laki-laki dan 60 siswa perempuan, dan operatornya bernama Ahmad Haryanto. SDN Gunggung 1 dengan luas 2,148 meter persegi memiliki 6 ruang kelas, 1 perpustakaan, dan 2 sanitasi siswa. Sekian presentasi dari saya mengenai profil sekolah dari SDN Gunggung 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Susantin dari kelompok 3 akan menyimpulkan pembelajaran manajemen pendidikan tentang kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang harus dipedomi atau yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.